Oke. Baru hari ini sih kakinya itu kan dulu dia 1 tahun nggak bisa ini kan. Nah ini sekarang kakinya yang kanan. Ya, mungkin Ah, mulai bisa dimulai, Jeffrey. Oke, Oke. silakan. Thank you ya, Alex. God Yuk. bless. Yuk. Halo, shalom semuanya, Bapak Ibu semuanya. Videonya dong dinyalain. Kita sapa yang di YouTube juga. Shalom. Shalom. Kita ketemu kembali di PD malam hari ini. Firman nanti akan dibawakan oleh Ko Alex dengan temanya ketaatan dalam iman. Ini tema yang cukup menarik nih. Malam hari ini WL akan dibawakan oleh Cian. Kita mau siapkan hati, kita mau memulai untuk PD malam hari ini. Ya silakan Pak Nandi untuk bisa dimulai. Shalom semuanya, kita jumpa lagi malam hari ini. Walaupun lewat online, tapi tetap kita ingin menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Apakah saudara-saudara juga tetap menjaga hubungan dengan Tuhan walaupun selama pandemi ini? Atau mungkin banyak dari teman-teman juga yang curhat katanya kurang ngecas. Tapi bagi saya Tuhan tetap baik, kasih setianya tetap sama. Dan kita juga harus tetap menjaga hubungan ini dengan Tuhan, tetap sama, kalau bisa lebih lagi daripada sebelum pandemi. Malam hari ini kita buka persekutuan doa kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan. Malam hari ini kami masih boleh berjumpa dengan teman-teman kami lewat online ini Tuhan. Kami juga masih rindu untuk menyembah Engkau, untuk mendengar firman-Mu. Kami rindu untuk selalu dekat dengan Engkau, menaruh Engkau di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang selalu memberkati kami dari hari ke hari. Tidak pernah Engkau lepaskan kami dari kasih dan setiamu dan cintamu. Kasih-Mu tetap Tuhan di dalam hidup kami. Kami ingin mengangkat pujian ini. Datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu, tersenyum penuh kasih. Terima kasih Tuhan. Ku ucapkan selamat malam Bapa terkasih. Terima kasih, ini ucapan syukur kami Tuhan. Di saat ku datang Tuhan, di saat ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu, tersenyum penuh kasih. Ku ucapkan selamat malam Bapa terkasih. Terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Glory, haleluya,
Engkau Bapa yang selalu sama kasih dan setia. 3 minggu lalu, saya menginginkan sebuah makanan. Masakan ini masakan yang selalu saya inginkan saat saya di kampung. Dari jantung pisang. Saat saya nyetir dan sendirian, selintas saya kepengen makanan ini yang biasanya dimasak santan pedas dan saya makan pakai ikan asin. Makanan yang dulu saya adalah anak dari kampung, dari pelosok yang dalam, yang suka disajikan oleh mbok yang suka ngomong saya. Jantung pisang ini banyak ditemui di pabrik yang Mama kelola. Sepanjang limbahnya itu dia tanam pohon-pohon pisang. Mama saya adalah seorang wanita yang kecilnya berasal dari keluarga yang sangat-sangat miskin. Jadi saat dia ada tanah, dia berusaha kelola tanahnya untuk berguna. Jadi 3 minggu lalu saya rindu makanan ini. Tapi saat pandemi, saya sama sekali tidak pernah ke pasar. Jadi saya nggak tahu mau cari kemana. Tiba-tiba kakak saya yang ada di PIK bilang bawa oleh-oleh dari kampung. Saya dapat jatah beras. Dan di sana ternyata juga ada jantung pisang. Jantung pisang dia tidak sebutkan. Dan jantung pisang itu adalah jantung pisang yang saya inginkan, yang berasal dari kampung di tempat mama saya. Bukan jantung pisang yang Tuhan berikan dari Jonggol atau dari Bogor atau mana. Sama persis seperti yang saya bayangkan, jantung pisang yang berasal dari kampung. Dan tidak 1-2 buah yang mama berikan pada saya. Tapi ini dapat dimasak sampai memberkati banyak orang. Bagi saya, kejadian-kejadian kecil inilah yang menguatkan hidup saya. Bahwa Tuhan Yesus selalu ada dengan saya, beserta dengan saya. Saat saya berjalan di dalam perkara yang besar, saya tidak takut Tuhan meninggalkan saya. Karena lewat perkara-perkara ini, Tuhan ingin menyatakan bahwa dia nyata, dia ada, dan dia merasuki hidup kita. Mengasihi kita, mencintai kita. Kita dididik untuk lebih bijak. Kita dididik untuk lebih sabar di dalam segala hal. Maka pergumulanmu, pergumulanku Tuhan taruh. Supaya kita juga mengandalkan dia di dalam kehidupan kita. Bukan karena Tuhan tidak sayang Anda dan saya. Kita bawa pujian ini sekali lagi. Di saat ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang sepanjang hari ini. Glory
Cinta-Mu tetap di hidup kami. Engkau Allah yang menjagai dan menyertai kami di dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Terima kasih ya Yesus. Engkau Allah kebesaran kami ya Yesus. Cinta-Mu Engkau taruh di dalam kehidupan kami Tuhan. Pemeliharaan-Mu ada bagi kami Tuhan. Engkaulah Allah yang selalu menyertai kami. Apapun keadaan kami Yesus. Engkaulah yang paling setia di kehidupan kami. Maka saat ini Tuhan, kami layak menyembah Engkau. Kami layak meninggikan Engkau. Ini pujian, penyembahan, dan pengagungan kami. Untuk Raja kami yang hidup. Untuk Raja kami yang menyertai langkah-langkah kaki kami. Langkah-langkah kehidupan kami. Kami mau masuk ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Sekali lagi katakan, masuk ruang Maha Kudus. Layakan kami ya Yesus, dari mulut-mulut kami itu kami ingin menyembah Engkau Yesus. Masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sekali lagi kita masuki ruang Maha Kudus Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba ya Yesus. Masuk dengan hati tulus. Terimalah kami Tuhan. Sekali lagi katakan, ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah
Yesus. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ia adalah Siara lama lama takiara lama lama sekara lama sakira lama takiara lama samara lama takiara lama. Kami bawa Indonesia Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Ia kara lama tahkira lama sakara lama siara lama tahkara lama sakira lama. Roh damai sejahtera Tuhan Kau taruh Tuhan Yesus. Ira lama sakira lama tahkara lama sakira lama. Sakara lama sakiara lama tahkara lama sikara lama sakiara lama tahkara. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi setiap pemuda dan pemudi Tuhan. Di hari Sumpah Pemuda ini Tuhan Yesus, Kau boleh angkat setiap pemuda dan menjadi penerus gereja atau penerus Indonesia yang baik di mata-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk anak-anak yang ada di panti asuhan Tuhan. Kami percaya kasih setia-Mu ada untuk mereka Tuhan. Pada saat ini Tuhan, saat kondisi yang kata orang tidak baik, kami percaya Engkau tetap memelihara mereka dengan baik Tuhan Yesus. Ya lama, siara lala, ya narama yara yara. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang terkena PHK Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sanggup menyediakan mereka pekerjaan-pekerjaan yang baik, lapangan usaha yang baik Tuhan.
Kami percaya Yesus, bahwa juga Engkau mengasihi mereka. Sama seperti Engkau mengasihi kami Tuhan Yesus. Iya, iralama syadalama yana yana yana. Malam hari ini kami berdoa untuk semua teman yang ada di Zoom dan YouTube Tuhan. Apapun kebutuhan dan keperluan mereka Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup menyediakan. Engkau Allah yang membuat tenang segala perkara. Membuat kami damai Tuhan. Saat kami dekat dengan Engkau, berdampingan dengan Engkau. Tuhan, sebentar lagi, sapalah kami lewat firman-Mu. Ajarilah kami Tuhan. Didiklah kami lebih lagi. Biarkan kami boleh merendahkan hati kami lebih lagi di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, Bro Alex telah Engkau siapkan di tempat ini untuk memberitakan firman-Mu bagi kami. Kami siap mendengar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, silakan Bro Alex. Oke. Nanti habis ini ada doa syafaat lagi nggak, mau nanya? Bro Jeffrey. Boleh. Doa Nggak apa-apa, kalau emang nanti Ya. itu habis ini kita doa gitu ya. Boleh, setelah firman kita doa bareng. Ya, kayaknya hawanya hawa nggak enak gitu ya, hawa banyak masalah gitu ya. Waktu saya ditanya sama Om Paul, temanya hari ini juga aku bingung gitu kan, temanya apa. Tiba-tiba tuh tangan saya ngetik loh, Om Paul, serius. Tangan saya ngetik tanpa saya sadari keluar kata-kata ketaatan dalam iman. Waktu saya ngetik itu saya nggak bisa anulir lagi dan saya stres nyari bahannya, itu susah banget. Oke. Nah, Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan yang ada di YouTube dan ada yang di Zoom, luar biasa. Waktu pas kalau nggak salah terakhir Alex pas ulang tahun ya, pas ulang tahun bawain di PDKK Elsa gitu ya. Ingat banget tanggal 10 Juni kemarin. Alex berharap di bulan ini, di tanggal 28 Oktober ini, di Hari Sumpah Pemuda, Alex datang ke Cikarang gitu, nggak online lagi. Tapi ternyata situasi memang mengharuskan kita untuk seperti ini. Tapi kita percaya bahwa walaupun situasi seperti ini, kita mau tetap dekat dengan Tuhan, dan kita mau terus berharap kepada Tuhan, semoga situasi ini akan berlalu. Tadi saya berasa sih waktu doa gitu ya, memang perasaan saat ini tuh perasaan yang gimana ya, kapan ini akan berakhir gitu ya, kapan ini akan selesai. Ya, saya mungkin sudah pernah cerita bahwa atasan saya pun kena COVID meninggal, dan belum lama teman saya sendiri pewarta juga ada yang meninggal karena COVID. Jadi situasi ini benar-benar mencekam lah kalau saya bilang. Saya punya teman seorang pewarta dari Jakarta Timur, ya dia meninggal karena COVID. Oke. Jadi teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya nggak tahu gimana, saya cuma dapat gitu ya, Tuhan mau ngomong saat ini, walaupun situasi seperti ini, walaupun kita mungkin saat ini nggak enak, stres, mencekam, tapi kita harus taat sama Tuhan. Kita harus tetap taat sama Tuhan. Karena ada banyak kejadian bahwa situasi ini mengakibatkan kita berpikir bahwa Tuhan nggak sayang sama kita. Tuhan nggak cinta sama kita, maka pandemi ini, wabah ini harus kita alami. Berarti Tuhan nggak sayang dong sama kita. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, yang pegang peranan adalah apa? Iman kita kepada Tuhan. Makanya tema malam hari ini kita mau belajar dari dua sosok di dalam Alkitab
yang dimana dia juga mengalami apa yang namanya stres pasti pada waktu itu. Mereka juga mengalami situasi yang banyak pergumulan dalam kehidupannya, tetapi tidak mengurangi ketaatan dan kesetiaan dia bersama dengan Tuhan. Kira-kira siapa sosok itu? Oke, saya share screen-nya ya. Kalau dari share screen-nya mungkin udah ketahuan. Kira-kira siapa, Bro Jeffrey? Nggak apa-apa, saya sih lebih senang interaktif, malah kalau bisa teman-teman, kalau Kasinta tuh saya suka banget. Buka aja semuanya, tetapi sadar diri ya, kalau ada tukang apa di belakang lewat, langsung buru-buru di-mute. Seperti itu. Kasinta tuh kalau bawain seperti itu. Jadi nggak apa-apa, kita interaktif, karena ini bukan satu arah, tapi dua arah, dia bilang begitu ya. Tapi nggak apa-apa, Alex akan tanya-tanya aja gitu ya. Kita hari belajar dari siapa kira-kira? Dari gambarnya, Bro Jeffrey? Paham ya. Ya benar. Kita belajar mengenai ketaatan dalam iman, mengenai dua sosok di dalam Alkitab ya yang luar biasa, yaitu Bapa segala bangsa, Bapak Abraham di Perjanjian Lama, dan keduanya adalah kita belajar dari siapa? Karena ini bulan Rosario, belum habis ya, sampai 31 Oktober. Pasti nanti saya juga akan banyak berbicara mengenai ketaatan daripada Bunda Maria. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, pentingnya sebuah ketaatan. Jadi saya ambil bahan ini, saya ambil beberapa dari Katekismus Gereja Katolik. Jadi mohon maaf, malam hari ini kita banyak belajar mengenai dokumen gereja, tapi nggak apa-apa. Karena banyak sekali pewarta dan pengajar, pokoknya dapat bahannya ini aja gitu ya. Tapi saya berusaha mengambil bahan-bahan benar-benar dari Katolik. Oke. Ketaatan adalah satu dari banyak karya Roh Kudus, benar? Ketaatan itu adalah karya Roh Kudus, Bapak Ibu. Nah, berikutnya, dan itu adalah buah Roh Kudus yang terpenting. Terkadang manusia merasa bahwa ketaatan itu nggak perlu, tapi perlu kita ketahui bahwa ini. Seringkali kita berpikir bahwa kalau kita nggak taat nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau kita lihat di dalam perikop di Alkitab, manusia itu jatuh ke dalam dosa, itu gara-gara apa? Gara-gara ketidaktaatan. Saya ambil dua contoh. Israel dibuang di Babel karena ketidaktaatan mereka. Mereka dibuang di Babel karena apa? Mereka menyembah berhala lagi. Oke. Terus berikutnya, manusia pertama jatuh dalam dosa, itu Adam dan Hawa. Gara-gara apa? Dibilang tidak boleh makan buah itu. Tapi karena keingintahuannya dan keingintahuannya, dimakanlah buah itu, dan mereka jatuh dalam dosa. Ini buah ketidaktaatan mereka. Jadi, Alkitab mencatat bahwa buah ketidaktaatan adalah kebinasaan. Karena apa? Karena ketaatan itu adalah kunci dari semuanya. Bahasanya memang sedikit rumit, ya bahasa sedikit kok tertata bagus banget bahasa. Nah inilah, ya saya ambil beberapa dari Katekismus Gereja Katolik. Nah, arti ketaatan. Obedience, ya. Obedience atau ketaatan secara literal berarti apa? Mendengar kepada. Jadi kalau kita taat, pasti kita merujuk kepada sesuatu, ya. Kalau kita taat, pasti kita mendengar sesuatu dari Alkitab, dari firman Tuhan, atau dari Allah berbicara, atau ada orang berbicara, ya. Secara spesifik adalah perihal yang berhubungan dengan apa? Satu, perintah. Kedua, aturan atau ajaran. Tapi yang namanya ketaatan tuh bukan berarti kita tuh dicengkeram atau kita terkungkung atau kita diikat ya oleh sesuatu yang kita tidak kehendaki. Tetapi ketaatan adalah merupakan suatu tindakan kebajikan dan melaksanakan prinsip kebenaran. Saya tebelin tuh, ya. Jadi gini, arti ketaatan tuh bukan gara-gara mohon maaf kayak dulu orang tua kita bilang seperti ini. Kalau kamu nakal, kamu nanti masuk neraka. Kalau kamu pinter, kalau kamu baik sama orang tua, kamu masuk surga. Nah, ketaatan itu bukan seperti itu. Ya, itu kan terkungkung oleh apa? Terkungkung oleh kata-kata orang tua kita. Nah, tetapi ketaatan itu lebih arahnya bukan kita melaksanakan bukan karena ketakutan, tapi ketaatan itu adalah merupakan tindakan kebajikan dan tindakan itu melaksanakan prinsip-prinsip kebenaran.
Ya, prinsip kebenaran di sini yang terjadi adalah sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan firman Tuhan. Ini adalah arti daripada ketaatan. Oke. Ajaran gereja mengenai ketaatan iman. Saya ambil dari Katekismus Gereja Katolik mengajarkan apa itu ketaatan iman, Bapak Ibu. Ya. Menurut Katekismus Gereja Katolik nomor 144, taat dalam iman berarti menaklukkan diri dengan sukarela kepada sabda yang didengar. Karena kebenarannya sudah dijamin oleh Allah. Nangkep ya? Kita secara sukarela itu menaklukkan diri. Karena apa? Karena kebenarannya sudah dijamin oleh Allah. Karena apa? Allah itu adalah kebenaran itu sendiri. Sebagai contoh, di dalam Alkitab, kita menempatkan Abraham dan Maria. Karena mereka melaksanakannya atas cara yang paling sempurna. Jadi ketaatan Abraham dan ketaatan Maria itu dilaksanakan dengan cara yang paling perfect dan paling sempurna. Maka Gereja Katolik mengangkat dua sosok ini sebagai sosok orang-orang yang penuh dengan ketaatan di dalam imannya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham, kita ambil contoh Abraham ya. Di Katekismus Gereja Katolik 145, ini ayatnya di Ibrani 11 ayat 8. Jadi di situ juga ada BDK ya. BDK itu sebenarnya paralel. Ya, kita belajar nih baca Alkitab. Jadi sebenarnya di dalam Alkitab itu ada ayat-ayat yang similar, ayat-ayat yang paralel, Bapak Ibu, tapi ada di dalam beberapa chapter gitu ya. Di dalam Ibrani 11 ayat 8 itu berbicara apa? Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang tidak diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Di dalam Kejadian 12:14 pun berbicara mengenai itu. Ketika Allah Bapa menyuruh Abraham pergi ke daerah yang nggak tahu itu antah berantah, daerahnya apa. Ya, kebayang ya pada waktu itu ya, di cerita lucu-lucuan. Sarah, kata Abraham, yuk kita pergi, beresin tuh barang-barang, kita pergi kemana? Nggak tahu gitu. Kebayang nggak sih Sarah berpikir seperti apa? Nah, tetapi ketaatan Abraham itu menular kepada siapa? Kepada istrinya. Ya, jadi istrinya nggak bilang nggak mau. Karena apa? Karena apa ya? Panutan daripada Abraham itu membuat Sarah, ayo kita berangkat, dan dia mendukung siapa? Mendukung suaminya. Nah, karena beriman maka Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri yang dijanjikan Allah kepada. Jadi dia tinggal di daerah asing yang nggak tahu siapa. Dan satu lagi, karena beriman, Sarah mengandung seorang putra dijanjikan pada waktu itu. Kebayang umur 90 tahun yang dibilang mandul tapi bisa hamil, Bapak Ibu. Ya, itu karena iman seorang Abraham. Selanjutnya, ketaatan Abrahamnya seperti apa? Tadi sudah dibaca ya di ayatnya Ibrani 11 ayat 8. Itu salah satu bentuk ketaatan Abraham yang gimana dia harus pergi daerah yang dia tempat, saya lupa namanya apa, daerah yang dia yang dia tinggal itu udah daerah yang makmur, Bapak Ibu, daerah yang settle, daerah yang udah nyaman. Tapi dia harus berangkat ke daerah yang entah berantah, yang Tuhan suruh. Ya. Abraham taat, Bapak Ibu. Dia nggak bilang tidak, tapi dia bilang ya. Pertanyaannya, apakah kita seperti Abraham? Nggak usah jauh-jauh ya. Kita disuruh disuruh perintah Tuhan, jangan kamu ngomongin orang, jangan bergosip aja. Seringkali kita jatuh dalam dosa itu. Ya. Terus apalagi? Jangan engkau gitu ya. Pasti kan banyak kayak gitu ya, berbicara mengenai kamu mengasihi pasanganmu malah selingkuh, apalagi kamu kasihilah anak-anakmu malah anak-anak kita disakiti dan sebagainya. Apalagi dalam situasi pandemi seperti ini, emosi naik, Bapak Ibu ya. Saya sedikit cerita bahwa ada banyak tingkat perceraian. Saya ngomong ke sana, tingkat perceraian tuh waktu situasi lockdown itu malah naik. Kenapa? Karena hari demi hari itu ketemu tuh suami istri berantem lagi. Ya, kalau kita nggak punya kasih seperti yang firman Tuhan, kamu harus mengasihi. Yang terjadi adalah seperti itulah. Ya. Nah ini, saya mau straight to the point ke Kejadian 22 ayat 2. Kalau saya jadi Abraham, pasti saya bilang naluri manusia sih bilang tidak. Karena apa? Kebayang ya, Sarah itu hamil umur 90 tahun. Itu anak yang diidam-idamkan, anak yang dia tunggu-tunggu ya.
Sebelumnya kan Tuhan bilang, keturunanmu akan banyak, kamu akan menjadi bapak segala bangsa. Tapi pada waktu itu, umur 90 tahun aja, Sarah nggak hamil-hamil. Tapi tetap apa? Dia tetap taat loh, tetap beriman kepada Tuhan. Nah ini anaknya sudah lahir, apa yang terjadi? Ambillah anak lelakimu satu-satunya, Ishak, yang engkau kasihi. Bawalah ia ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Kebayang ya, seorang bapak udah menanti-nanti anak yang dia cintai, tapi Tuhan bilang, ayo bawa anakmu, sekarang dia harus dipersembahkan kepadaku. Kalau bapak, anak-anak bapak sekarang pasti bilang tidak. Tapi lihat, ketaatan Abraham dia tidak bilang tidak, tapi dia bawa. Dan ternyata sebenarnya Tuhan tuh lagi apa? Lagi ngetes nih sebenarnya Abraham tuh sampai di mana iman dan ketaatan dia. Dan ternyata Abraham naik kelas, Bapak Ibu. Ya, setelah Abraham naik kelas, kita lihat nanti ada buah daripada ketaatan Abraham. Ini, nah itu dari ketaatan Abraham. Nah sekarang ketaatan Maria. Ya, kalau kita lihat ketaatan Maria itu di ayat Lukas 1:38 pasti Bapak Ibu pasti tahu ya. Bahwa ia dengan penuh iman memberikan persetujuan ketika apa? Lihatlah aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ketika kita membaca ayat ini, pertama kali yang kita lihat apa kira-kira? Ada ketaatan, ada kepasrahan, namun ada kesedihan Bapak Ibu. Kenapa? Nanti saya akan sedikit bahas mengenai 7 duka Maria ya. Ketika Maria mendengarkan kabar itu, sebenarnya yang terjadi adalah gambaran penderitaan yang Maria harus alami bersama dengan putranya itu sudah ada. Ya, tapi dengan penuh iman Maria bilang apa? Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu, menurut kehendakmu. Ya, di sini bukan pasrah, tapi berserah. Ya, nah, jadi gini, ketaatan yang tergambar di sini adalah ketaatan di dalam menjalani penderitaan. Kalau kita refleksi dalam kehidupan kita saat ini, apakah kita tetap taat dan terus bergantung kepada Tuhan? Apakah kita selalu taat apa yang Tuhan mau? Walaupun situasi seperti ini, ya, penuh pergumulan, ada yang di PHK, ada yang gajinya dipotong, ada juga perusahaan-perusahaan yang mungkin yang menengah ke bawah saat ini bangkrut dan sebagainya dan sebagainya. Kita mau belajar daripada Maria untuk tetap taat, dan kita juga mau belajar dari Abraham. Dia nggak lihat ke belakang, ayo kita maju ke depan, dia tetap taat. Nah, ketaatan Maria ini adalah ini tadi saya sudah bahas ya, Lukas 1:38. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Ini umur 15 tahun Bapak Ibu ya, Maria mungkin menstruasi juga baru gitu ya, mungkin gitu ya. Dibilang aku ini hamba dibilang kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Pasti saat itu dia stres, selain happy ya. Stresnya adalah pada waktu itu kalau orang hamil di luar nikah Bapak Ibu, itu pasti hukumannya mati dirajam. Dan Maria mengalami itu, mengalami pergumulan, mengalami situasi bingung, stres, nggak tahu akan bersikap apa. Tetapi semuanya itu dia singkirkan. Yang dijawab dari mulutnya adalah ketaatan ini. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Kita mau belajar dari Maria. Kita mau menghilangkan segala pergumulan kita mau menyisihkan permasalahan kita, dan kita bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau tetap taat. Selanjutnya, ini, ya, kalau kita setia dalam kebahagiaan adalah mudah, Bapak Ibu ya. Setia dan taat kalau lagi happy gampang. Namun sebaliknya kalau setia dan taat dalam penderitaan membutuhkan perjuangan dan iman. Benar nggak? Ya. Kalau kita lagi happy gitu ya, kalau lagi enak-enak, lagi habis gajian lah gitu ya, pasti untuk setia dan taat dengan gampang. Tapi kalau lagi menderita, yang ada apa? Kita marah sama Tuhan, bahkan banyak yang terluka oleh Tuhan.
Eh, selanjutnya, apakah mungkin? Pasti, Bapak Ibu. Maria adalah teladan utama dalam penderitaan. Hidupnya diwarnai dengan sikap taat dan berserah. Ya, lanjut. Mengapa Maria mampu? Nah, ini aku suka banget nih. Karena dia apa? Dia itu punya relasi yang istimewa dengan Tuhan. Ya, pasti dengan putranya. Dia rendah hati, dia taat, setia, dan dia berserah ikhlas. Ya, mengapa Maria mampu? Karena karakter-karakter ini yang membuat Maria itu mampu menghadapi situasi dalam kehidupannya dia. Ya, seluruh hidup Maria itu bergantung kepada Tuhan. Maria itu yakin bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Ya, di dalam Mazmur 46 ayat 1 Bapak bisa buka. Dia hidupnya bergantung kepada Tuhan. Dia bergantung kepada putranya. Ya. Ada statement dari seorang pastor, mungkin Bapak Ibu juga tahu siapa romonya. Ini bagus banget dia bilang begini. Maria itu punya ketaatan sejati dan sikap berserah diri, dan itu adalah satu bagian yang tidak terpisahkan, Bapak Ibu. Kita mau belajar dari Maria untuk taat dan berserah. Dan kalau kita mengalami ketaatan dan berserah, pasti kita akan kuat menghadapi semuanya. Dan firman Tuhan katakan apa? Iman seperti biji sesawi yang dipecahkan untuk menjadi berkat buat banyak orang. Ya. Berarti iman itu ada pengorbanan. Iman itu ada sacrifice, Bapak Ibu. Ya. Kita lanjut. Menimba inspirasi. Ini saya akan cepat aja mengenai apa yang dirasakan oleh Bunda Maria di dalam 7 duka bukan Bunda Maria selama 33 tahun dia menemani putranya. Ya. Cepat. Waktu Simeon meramalkan, waktu itu kan Yesus disunat ya, dipersembahkan dalam bait Allah, itu diramalkan gitu ya, bahwa kamu akan bla bla bla, ada kabar gembiranya kamu akan menjadi ibunya juru selamat dan sebagainya. Tetap melahirkan Yesus kan jadi ibunya juru selamat, tetapi salib akan menembus jantungmu, jiwamu. Karena kamu akan menyaksikan 33 tahun kehidupan siapa? Yesus itu sengsara. Kebayang ya? Itu kedukaannya Maria yang pertama. Kedukaan berikutnya waktu pengungsian ke Mesir. Kebayang ya? Ya, ini saya bukan mau membahas secara ini, tapi saya mau melihat bahwa seorang Maria pun itu pergumulannya, masalahnya tuh luar biasa beratnya. Tapi luar biasanya dia adalah dia tetap taat. Dan dia tetap setia. Yang pasti imannya luar biasa, Bapak Ibu. Kalau dia nggak punya iman yang luar biasa, dia pasti akan lelah. Dan dia akan bilang, Tuhan aku nggak sanggup. Kedukaan yang dialami waktu pengungsian ke Mesir. Jadi pada waktu kisahnya, anak umur 2 tahun akan dibunuh oleh Herodes. Seorang mama gimana ya? Udah lahiran, habis lahiran gitu ya. Mungkin juga masih belum normal, harus berangkat jauh-jauh ke Mesir demi anaknya supaya tidak dibunuh. Selanjutnya ini, waktu anaknya hilang. Ya. Anaknya hilang 12 tahun, stres yang pertama kan anaknya hilang. Dipikir Yesus itu bersama dengan apa? Bersama dengan siapa? Bersama dengan saudara-saudara, ternyata hilang. Ya. Udah balik sampai Nazaret, loh Yesus mana? Balik lagi ke Yerusalem, itu jalan berhari-hari, jauh banget, belum ada Gojek, belum ada taksi, pada waktu belum ada mobil, naik ontak. Ya, kebayang ya. Dan lebih sedihnya lagi Maria ketika bertemu dengan anaknya. Jawaban Yesus apa? Ngapain kamu mencari aku? Aku kan harus bersama dengan Bapakku. Aduh, kalau emak-emak zaman sekarang ya Bapak Ibu ya, langsung kurang ajar lo, bener ya? Kalau bisa gue masukin lagi ke perut gue, katanya mama sekarang. Tetapi yang luar biasa, Maria sabar. Dan dia bilang apa? Maria menyimpan semuanya di dalam hati. Keren banget Maria. Ya, lanjut. Kedukaan sewaktu bertemu Yesus di jalan salib. Ya, itu gimana rasanya gitu, Yesus jatuh, bertatap muka dengan Yesus, ya mukanya hancur dan sebagainya dan sebagainya. Berikutnya,
ketika Yesus wafat di kayu salib. Berikutnya, ketika Yesus dibaringkan di pangkuannya. Kalau Bapak Ibu tahu di gereja ada patung apa? Pieta ya. Pieta pasti Bapak tahu kan itu. Perasaan Maria seperti apa? Anak yang dia cintai itu mati dan ada di pangkuannya. Dan selanjutnya, waktu Yesus dimakamkan. Nah, ini 33 tahun kehidupan Yesus, Maria mendampingi. Ya. Stresnya kayak apa? Sedihnya kayak apa? Tapi Maria tetap taat dan setia, Bapak Ibu. Dia nggak tinggalin Tuhan Yesus. Justru dia cari tuh Tuhan Yesus pada waktu anaknya hilang. Refleksi buat diri kita. Waktu situasi pandemi ini, situasi stres seperti ini, situasi banyak masalah seperti ini, apakah kita tetap taat dan setia? Atau kita meninggalkan Tuhan? Refleksi dalam diri kita. Selanjutnya, aku mau cerita. Tadi kan Maria, sekarang gini, karena Abraham taat, apa yang Tuhan kasih kepada Abraham? Nih, ya di Kejadian 12 ayat 2-3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, benar? Dan membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ya, terus apa lagi? Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan diberkati. Gini, karena buah ketaatan Abraham, Tuhan memberkati Abraham, nangkep? Ya? Dan setelah itu, keturunannya pun gara-gara ketaatan Abraham, Tuhan berkati. Kita semua di tempat ini adalah keturunan Abraham, bukan? Ya, ini gara-gara apa? Gara-gara Abraham taat, Bapak Ibu. Ya, Abraham taat luar biasa. Dia berangkat ke daerah Anta-Beranta, sebetulnya tanah Kanaan gitu ya. Daerah yang nggak tahu, tapi dia mau. Itu poin pertama, ketaatan dia. Ketaatan berikutnya, dia harus mengorbankan anaknya. Dan dia mau. Reward yang Tuhan kasih, buah yang taatan yang Tuhan kasih adalah apa? Ini. Tuhan memberkati Abraham. Dan keturunannya pun diberkati oleh Tuhan. Lanjut. Tuhan tidak hanya berjanji akan memberkati Abraham secara melimpah, tapi dia berjanji hendak menjadikan berkat bagi bangsa-bangsa. Ini saya ambil ayat paralel lagi tuh ya. Di dalam perjanjian baru pun di Galatia ada tertulis sama seperti di Kejadian 12 ayat 2-3. Jadi keturunan Abraham juga diberkati. Sampai 2 kali Tuhan bilang di dalam firman Tuhan. Selanjutnya, ini ketaatan Abraham berikutnya. Keturunan Abraham sebanyak apa? Bintang di langit. Yang cuman satu tuh ya. Enggak satu sih, Ismail ya ada 2. Tapi kita lihat keturunannya Abraham deh. Yang dibilang mandul ya, 90 tahun baru punya anak. Tuhan bilang apa? Keturunannya sebanyak bintang-bintang di langit. Yang namanya iman, Bapak Ibu. Iman itu ada kanker stadium 4 bisa sembuh. Yang namanya iman itu ada yang suatu hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang namanya iman itu ada mukjizat, benar? Ya. Dan Bapak Ibu tahu, yang di dalam iman ini ada orang mandul seperti Sarah, bisa seperti apa Abraham dan Sarah itu punya keturunan sebanyak bintang di langit. Itu iman, Bapak Ibu. Oke? Selain banyak bintang di langit, apa? Ini juga ya. Seperti pasir di tepi laut. Gila ya, luar biasa ya, banyak banget pas itu keturunannya. Kita semua ada keturunan Abraham. Oleh keturunan, sorry, sebentar. Oke. Oleh keturunan mula, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Mendengarkan firman-Ku ini adalah ketaatan Abraham. Dan keturunan Abraham semuanya akan mendapatkan berkat. Itu gara-gara ketaatannya Abraham, Bapak Ibu. Ya. Ini ketaatannya Maria. Ini Bapak Ibu pasti tahu. Ya, Lukas 1:28, salam hai kamu yang dikaruniai. Ya. Di Lukas 1:30 ada kata-kata apa?
sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Salam Maria, full of grace. Ya, penuh rahmat, berarti rahmat sepenuh-penuhnya turun atas Maria, Bapak Ibu. Ya, rahmat sepenuh-penuhnya turun atas Maria. Maria diberkati luar biasa oleh Tuhan. Ini buah ketaatan Maria. Satu lagi, mungkin hanya gereja Katolik yang bilang seperti ini, ya Bapak Ibu. Bahwa Maria diangkat menjadi bunda Allah. Dan satu lagi, Maria diangkat ke surga jiwa dan raganya. Inilah buah ketaatan dari Maria. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita mau belajar dari Bunda Maria. Ini aku ada quote bagus. Ya. Bunda Maria itu taat kepada siapa? Kepada Allah Bapa. Dan dia setia menemani putranya. Bunda Maria itu adalah sosok yang sabar, kuat, dan gak pernah mengeluh. Bunda Maria itu selalu mengandalkan Tuhan dan terus mencari Tuhan. Maria adalah teladan utama dalam menjalani setiap penderitaan yang kita alami. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, saya mau tutup permenungan pada malam hari ini dengan sedikit kesaksian saya gitu ya. Situasi saya mau mungkin waktu yang tanggal 10 Juni kemarin Alex sudah cerita bahwa memang COVID ini impact di dalam keluarga saya cukup berat gitu ya. Papa mama cateringnya harus tutup, ya mungkin sudah cerita. Dan yang ini mungkin saya belum ceritakan bahwa kantor saya akhirnya kolaps Bapak Ibu ya. Karena sekarang perusahaan manapun pasti revenue-nya turun, drop, dan sebagainya. Dan ini yang saya alami. Saya ingat banget kami dikumpulkan dalam Zoom meeting, semuanya gitu ya. Dalam Zoom meeting, dibilang kita akan ada cut pemotongan gaji. Dan pemotongan gaji cukup besar Bapak Ibu. Dan pada waktu itu saya cuman ampun gitu ya. Papa mama udah tutup cateringnya dan saya harus support papa mama. Tapi ditambah pula gaji dipotong pula gitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama. Tapi yang saya rasakan pada waktu itu, saya masih tetap bersyukur, saya masih digaji Bapak Ibu ya. Saya masih digaji dan saya tetap taat sama Tuhan. Ya, tetap kan firman Tuhan katakan gini, Roma 8:28 Bapak Ibu tahu ya, pasti hafal bahwa Allah mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dan saya berusaha untuk terus mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dengan setiap perbuatan ketaatan yang saya lakukan. Makanya tadi saya teringat ayat Kolose 3:23 bahwa saya share lagi ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ceritanya, Bapak Ibu, waktu gaji saya dipotong, waktu gaji saya di-cut, kalau secara logika, harusnya gimana, Bro Jeffrey? Jadi malas nggak kerja? Kan gaji saya dipotong 50%, gaji saya dipotong 30%, maka saya harus bekerja berapa? 70% doang dong, atau 50%. Bener kan logikanya begitu nggak Bro Jeffrey? Ya? Nah, tetapi, saya tiba-tiba ditunjukkan ayat tadi itu, Kolose 3:23 bahwa kamu melakukan sesuatu itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, justru di dalam situasi seperti itu, saya benar-benar berjuang bersama dengan teman-teman saya, gitu ya. Saya berusaha berjuang dengan teman-teman saya. Saya coba cari project, kayak saya seorang IT consultant, dan saya perlahan-lahan saya akhirnya mendapatkan saya lupa di bulan apa tuh, saya bisa mendapatkan satu project yang jumlahnya cukup besar. Dan ketika saya mendapatkan project itu, sebagian besar teman-teman saya gaji dipotong 50% dan dirumahkan, akhirnya gara-gara ada project, pelan-pelan pemotong gaji mulai dikecilin. Dari 50% dia tinggal dipotong 10%. Ya. Nah,
itu luar biasa. Dan saya ingat banget Bapak Ibu ya, kan saya harus jualan produk sistem gitu ya. Waktu saya presentasi ke owner perusahaan ini, ya saya sebut aja optik paling besar di Jakarta, itu saya nggak malu, saya ke kamar mandi sebelum saya presentasi, saya doa di kamar mandi Bapak Ibu. Saya melibatkan Tuhan saat itu. Ya, saya doa di kamar mandi dan puji Tuhan, kantor kami bisa deal dan puji Tuhan jumlahnya kurang lebih 10 M project gitu ya. Dan itu luar biasa banget. Ya, mungkin Bapak Ibu melihat, loh, kok cuman begitu doang kesaksiannya belum kelar Bapak Ibu ya. Kesaksiannya belum kelar gini. Ceritanya adalah akhirnya pelan-pelan kantor kami gajinya mulai dulu 30%, ada yang 20%, dikurangin 5%. Dan bulan depan 5% lagi. Dan yang luar biasanya ini baru kemarin aku baru dapat project lagi ya, hotel paling besar di Bali dan hotel paling besar di Jakarta. Itu akhirnya deal dengan kantor kami. Ya, luar biasa Tuhan baik gitu ya. Dan saya cuma teringat bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang taat dan mengasihi Dia. Buah daripada mungkin ya Bapak Ibu ya, buah dari ketaatan saya adalah mungkin gitu ya. Saya nggak tahu ini benar apa enggak. Mungkin Bapak Ibu teringat kesaksian saya waktu tanggal 10 Juni kemarin. Ketika saya bercerita bahwa temanya kalau nggak salah melihat kemuliaan Allah di tengah badai kan Bapak Ibu ya. Saya cerita bahwa keluarga saya berantakan lah gitu ya. Papa mama saya dengan adik saya itu terputus hubungan yang luar biasa, udah rusak lah ya gitu ya. Karena adik saya nekat kawin lari dan sebagainya. Ya, tanpa restu dari orang tua. Terus saya ceritakan akhirnya papa saya berani kontak adik saya ini. Walaupun mama saya belum. Nah, ceritanya begini Bapak Ibu. Tanggal 2 September kemarin, adik saya ini ulang tahun. Dan saya nggak tahu, tiba-tiba kok mama bilang sama saya, Lek, temenin mama. Mama kangen sama Yudi, sama adik saya. Yuk, kita ke rumah Yudi. Mama saya udah nggak bisa jalan Bapak Ibu. Ya, mama saya pakai tongkat. Ya. Terus, saya antar mama dan sama papa juga berangkat sama adik saya. Jam 11 malam, tanggal 1-nya kan tanggal 2-nya adik saya ulang tahun. Saya ketuk pintu rumahnya, nggak dibukain, saya telepon tadi adik saya sudah tidur. Dan akhirnya adik saya keluar, dan mama saya memeluk adik saya. Mama saya tidak berjumpa dengan adik saya sudah 7 tahun, Bapak Ibu. Sudah 7 tahun mama saya tidak berjumpa dengan adik saya. Dan rekonsiliasi terjadi di dalam keluarga kami. Dan saya teringat, apa sih yang saya lakukan selama 7 tahun ini. Yang saya lakukan adalah, saya doa melalui perantara Bunda Maria, Rosario, Novena 3 Salam Maria, udah putarannya udah bolak-balik. Dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, puncak kebahagiaan keluarga kami adalah ketika kemarin tanggal 24 Oktober, Alex dan istri itu happy wedding anniversary yang ke-11 Bapak Ibu. Ya. Saya mau nangis kalau cerita ini. Kenapa? Waktu di ulang tahun perkawinan kami yang ke-11, kami berkumpul di keluarga, di rumah papa mama, saya, istri saya dan anak saya yang 3 itu, dan adik saya yang nomor 2 bersama dengan istrinya dan anaknya juga hadir, dan mama saya mendoakan kami semua. Waktu mama doa sambil nangis. Saya sampai, ya Tuhan, ini benar-benar luar biasa. Yang saya mau sharingkan bahwa mungkin ini adalah buah ketaatan saya. Mungkin ya, saya nggak tahu itu apa. Gitu. Tapi saya percaya bahwa Allah turut bekerja bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saya takut kemarin
mama saya nggak bisa terima istrinya anak saya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Justru mama saya mau ngomong dengan istrinya, mau bercakap-cakap dan seolah-olah tidak ada permusuhan. Ini luar biasa. Ini sedikit kesaksian saya bahwa saya mengandalkan Tuhan, saya berdoa melalui perantara Bunda Maria. Dan puji nama Tuhan, permohonan itu Bunda Maria sampaikan kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mungkin Bapak Ibu juga mengalami apa yang mungkin saat ini saya alami. Ada pergumulan, ada masalah. Yuk kita mau belajar taat seperti Bunda Maria. Dan kita juga mau mengasihi putranya Bapak Ibu. Dan kita percaya di dalam buah ketaatan itu pasti Tuhan akan mengabulkan permintaan seturut dengan kehendaknya. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup dengan doa. Bro, aku nggak tahu tiba-tiba dapat lagu ini Bro Henry. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang kata-katanya tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Alex ngomong ini kalau nggak pakai iman pasti nggak bisa ngomong Bapak Ibu. Kita semua juga pasti akan bilang waktu Tuhan pasti yang terbaik, akan susah kalau kita tidak beriman kepada Tuhan. Tapi kita percaya kalau kita taat dalam iman, kita setia, pasti kita bisa mengandalkan Tuhan. Pasti kita bisa percaya waktu hal yang terbaik. Mungkin WL yang cantik boleh nyanyi. Kita tutup dengan doa. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ayo lagi bro, waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak bisa dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak bisa dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang Arahkan hatimu kepada Tuhan. Izinkan Tuhan berkarya dalam hidupmu saat ini. Aku tahu yang terbaik untukmu. Aku menangis setiap engkau menangis. Dan telingaku tidak pernah kurang tajam untuk mendengar keluh kesahmu. Mari berjalan bersama dengan
Jangan kau takut, aku Allah yang setia. Ada banyak hati di tempat ini yang sedang bingung. Begitu banyak pergumulan yang harus dihadapi dan nggak tahu bersikap seperti apa. Tuhan bilang buat beberapa hati di tempat ini, anakku, aku tahu yang kau alami sekarang. Serahkanlah semuanya kepadaku, aku Allah yang setia. Jangan kau genggam sendiri setiap masalahmu, anak. Ada satu orang wanita di tempat ini yang saat ini dia menangis. Dan dia bilang sama Tuhan, Tuhan, meskipun badai silih berganti dalam hidupku saat ini, dan kadang aku nggak kuat, Tuhan, tapi aku mau taat dan setia kepadamu, Tuhan. Saat ini dia sedang menangis. Dan Tuhan bilang buat wanita ini, aku tahu yang terbaik untukmu, anakku. Dan jangan kau genggam sendiri setiap masalah. Aku akan menggendong, dan aku akan memberikan kekuatan kepadamu saat ini. Ya, Inna Rahman. Ada beberapa yang mengalami masalah dalam keuangan, masalah dalam ekonomi. Aku tidak akan membiarkan kau jatuh sampai tergeletak. Aku tahu yang terbaik untukmu. Yang Tuhan minta saat ini, terus berpegang kepadanya saat ini, dan terus mengandalkan Tuhan saat ini. Inna Rahman. Aku berdoa untuk suami Ciana, Tuhan, yang sakit, Bapak Raymond yang sedang sakit. Kau tabib yang ajaib, Tuhan Yesus, dan kau tahu yang terbaik untuk suami daripada Tante Ciana, Tuhan. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Dalam nama Tuhan Yesus. Inna Rahman Askina, segala sakit penyakit atau apapun bentuknya, kau sembuhkan, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. 1 menit, Alex ajak Bapak Ibu untuk hening di hadapan Tuhan. Kita ungkapkan doa-doa pribadi kita saat ini di hadapan Tuhan. Inna Rahman Askina. Bapa dalam surga, kau tahu yang terbaik, Tuhan. Karena kami percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang indah dalam setiap kehidupan kami. Dan kau mengasihi kami, Tuhan. Dan kau tidak pernah memberikan pencobaan di luar kekuatan kami, Tuhan. Ada begitu banyak saat ini orang-orang yang jatuh, Tuhan, kekurangan. Ada banyak yang sakit, Tuhan, karena COVID. Ada banyak yang stres, ada banyak yang bergumul, nggak tahu seperti apa karena situasi ini. Tapi kami percaya, Tuhan, dan kami mau janji, walaupun kami punya masalah, walaupun kami punya problem, aku mau tetap taat dan setia seperti Bunda Maria dan Abraham, taat dan setia, walaupun mereka banyak masalah, banyak pergumulan yang harus mereka derita. Dan kami percaya bahwa kebangkitan Yesus, kemuliaan Yesus, itu juga akan kami rasakan, Tuhan. Seperti Bunda Maria, Tuhan, walaupun 33 tahun dia melihat putranya, Tuhan, seperti itu, menderita. Tapi dia bisa menyaksikan, Tuhan, putra bangkit dari antara orang mati. Dan saat ini juga kami mau melihat kebangkitan Tuhan. Kebangkitan itu, Tuhan, kami percaya bahwa kebangkitan itu akan semakin mendekat dalam kehidupan kami. Seperti Maria melihat putra bangkit dari antara orang mati. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, kiranya kalau doa-doa itu turut dengan hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kalau doa-doa itu seturut kehendak-Mu,
kabulkanlah doa mereka saat ini. Kami mau persembahkan anak-anak Tuhan ke dalam tangan putramu terkasih, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Ada satu orang wanita di tempat ini yang saat ini sedang berdoa untuk mamanya yang belum lama meninggal. Tuhan mendengar doa itu. Tuhan akan doa itu. Ya Allah. Ini doa kami. Ini ucapan syukur kami. Kami mau persembahkan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demi nama Bapa. Amin. Thank you Bro Hendy, luar biasa. Sama-sama, Bro. Iya. Terima kasih Bro Alex buat firman-Nya. Sungguh menguatkan kita semua. Kalau boleh saya rangkum, ada kita mampu untuk selalu taat, yaitu rendah hati pastinya. Tadi kemudian ada keikhlasan atau berserah, dan juga pasti taat kepada Tuhan. Jadi thank you Bro, firman-Nya sungguh menguatkan, karena ya begitu banyaknya masalah yang ada pasti dengan keluarga, pekerjaan, sama pasti Bro. Berapa persen Bro dipotong Bro? Berapa persen Bro? Puji Tuhan nggak dipotong, Waduh. tapi puji Tuhan juga dipercaya untuk pegang 2 perusahaan. Waduh, orang-orang kena COVID, anjlok, Bro Jeffrey malah naik, puji Tuhan. Disyukuri aja Bro, ya nggak apa-apa. Thank you Bro. Tapi sungguh luar biasa sibuk, tapi bersyukur selalu Bro. Oke, terima kasih atas firman-Nya Bro Alex. Tuhan memberkati selalu pekerjaan, keluarga, kesehatan Bro Alex selalu. Untuk berikutnya, untuk pengumuman boleh di-share Bro Henry. Bro Henry, pengumuman. Halo, Bro Henry. Ya, bentar, Bro. Oke. Oke. Sambil menunggu. Iya. Oke. Untuk persekutuan doa berikutnya masih secara online by Zoom dan via YouTube. Di minggu depan di jam yang sama 19.30 dengan tema bersyukur senantiasa. Firman akan dibawakan oleh Bapak Benedictus Petrus Beni Dwi Nugroho dari komunitas Amazing Grace. Kemudian untuk berikutnya PD 2 minggu lagi 11 November dari Rabu, dan juga jam yang sama masih via Zoom dan YouTube dengan tema Walking Victory, akan dibawakan oleh Bro Selo, Jos Angelo Ganda dari PT Kakak Gloria. Mohon kehadiran umat untuk boleh selalu taat dan setia untuk join dengan kami PDKK Elsa setiap hari Rabu 19.30. Untuk berikutnya, Bapak Ibu yang sudah merasa terberkati dengan pelayanan PDKK Elsa bisa memberikan sebagian kecil dari
setiap daripada rezeki kita untuk persembahan kasih bisa ditransfer melalui rekening yang tertera di layar atas nama Dr. Yani Hapsari Nawawi di PCA. Terima kasih atas dukungan doanya. Tuhan Yesus memberkati juga kita semua. Sebelum kita mau tutup ujian dan penutup, kita mau foto bersama dulu. Mungkin Bro Chris atau Bro Henry bisa bantu. Bisa dinyalakan semua monitor-monitornya, Bapak Ibu semua. Iya, yang belum dibuka monitornya, bisa kita foto bersama. Bro Chris mungkin bisa foto bareng, Bro. Oke, ayo. Kamera dibuka yang belum dibuka. Mari. Udah, nggak ada lagi. Oke, kita mulai fotonya sebentar. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, thank you, Bro. Sama-sama. Oke, untuk berikutnya silakan Pak Nandi untuk videonya. Ya, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari malam hari ini kita ingin tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra Kudus, amin. Tuhan, kami mengucap syukur. Lewat online ini kami boleh bersyukur, boleh menyembah, boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami tetap menjaga hubungan kami dengan Engkau, Tuhan. Sekalipun tidak bertatap muka, sekalipun kami hanya lewat online. Tapi kami percaya, Tuhan, bahwa kami tetap merasakan kehadiran-Mu. Engkau tetap ada. Terima kasih untuk Bro Alek, Tuhan Yesus. Berkatilah kehidupannya selalu. Berkati pelayanannya selalu. Anak-anaknya, istrinya. Biarlah beliau boleh menjadi berkat di mana-mana. Membesarkan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Dan malam hari ini Tuhan, kami ingin menyudahi online ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami juga tetap setia mendengarkan firman-Mu, pujian-Mu di online-online kami berikutnya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini hari Sumpah Pemuda. Jadi untuk anak-anak jiwa muda maupun kita-kita, saya juga masih merasa jiwa muda. Kita ingin tetap semangat, tidak hanya di dalam kehidupan kita, tetapi di dalam roh kita. Kita tetap ingin menyala-nyala di dalam Tuhan. Kita tidak pernah ragu akan kesetiaan Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Pedang hidup, terima kasih Yesus. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan.
lagi. Shalom.